Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aisyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum Sains Data Geospasial Lanjut acara ke-6 mengenai Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D dari data point clouds. Jadi di sini instant segmentation itu merupakan teknik yang menggabungkan dua tugas utama. Dari yang pertama itu adalah deteksi objek dan semantic segmentation. Deteksi objek ini bertujuan untuk menemukan dan mengklasifikasi objek-objek individu dalam gambar atau data. Sedangkan semantic segmentation ini uh, berfokus pada pengklasifikasian setiap pixel menjadi bagian dari kelas tertentu. Instant segmentation akan lebih baik tidak hanya mengklasifikasikan setiap pixel, tetapi membedakan antara setiap objek, individu, atau instance dalam sebuah kelas. Contohnya dalam sebuah gambar yang berisi beberapa mobil, instant segmentation akan mendeteksi setiap mobil sebagai objek yang terpisah, mengidentifikasi sebagai mobil, dan memberikan meski atau area piksel yang secara presisi mengelilingi masing-masing mobil. Bukan hanya satu mesh untuk sebuah mobil, ini untuk komputernya itu akan mengenali dan memisahkan objek yang berbeda, meskipun mereka termasuk dalam kelas yang sama. Sehingga instant segmentation ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi untuk pengenalan objek otomatis seperti pemetaan 3D yang akan dilakukan ini. Jadi, di mana instant segmentation berbasis deep learning ini eh, untuk rekonstruksi 3D dari data point cloud ini merupakan metode yang menggabungkan kemampuan mendeteksi dan memisahkan objek secara individual dalam 3 dimensi. Jadi prosesnya itu nanti akan dimulai dengan menyiapkan dan mengekspor data point codes yang telah diberikan anotasi untuk pelatihan model deep learning menggunakan Mesh RCNN. Nah, setelah model dilatih, dia akan mampu mendeteksi objek dalam point codes baru dan menghasilkan mesh segmentation untuk setiap instant objek. Kemudian hasil dari segmentasi ini digunakan untuk mengkonstruksi model 3D yang dapat berupa mesh atau bentuk lainnya yang merepresentasikan objek secara visual dalam 3 dimensi. Teknik ini hanya meningkatkan tentang struktur objek dalam data point clouds, tetapi juga dia merupakan dia menghasilkan pembuatan model 3D yang cukup akurat, asal parameternya mungkin benar gitu. Nah, di sini tuh ada tujuannya, yaitu kita harus memahami konsep geospasial artificial intelligence, itu GeoAI, yang dimana GeoAI itu terbagi dua, yaitu machine learning dan deep learning. Kemudian geospasialnya itu seperti pemrosesan data satelit, kemudian untuk fenomena geografis. Nah, kemudian kita juga di tujuannya ini kita harus memahami prosedur dan tahapan instant segmentation berbasis deep learning menggunakan Max RCNN, kemudian melakukan instant segmentation berbasis deep learning khusus menggunakan SRCNN pada data point calls. Nah, di sini instant segmentation berbasis deep learning dengan SNN dimulai dengan kita mempersiapkan data, kemudian di mana point clouds diberi label untuk pelatihan Max RCNN, kemudian dilatih untuk mendeteksi objek dan memisahkan setiap instance dengan mass segmentation. Setelah mode terlatih diterapkan pada data baru untuk mendeteksi dan memisahkan objek secara individual. Hasil segmentation ini digunakan untuk rekonstruksi 3D objek menggunakan teknik rekonstruksi mesh.
Kemudian insert segmentation ini berbasis deepening dengan uh, Mesh RSNN pada data point cost dimulai dengan sama, kemudian point costnya diberi data pelatihan, kemudian setelah itu mendeteksi objek memberikan segmentation per instan dalam bentuk S, kemudian dapat digunakan untuk rekonstruksi 3D dalam point cloud. Setelah itu menghasilkan representasi yang detail dan terpisah untuk setiap objek yang terdeteksi. Nah, di sini kita langsung aja ke acaranya. Oke, di sini kita melakukan export training data. Di sini export training data ini merupakan proses menyiapkan dan mengekspor data point codes yang telah diberi label atau anotasi sebagai data pelatihan untuk model deep learning. Tujuannya adalah menyiapkan data pelatihan yang berisi informasi penting tentang objek-objek di dalam point codes termasuk koordinat, fitur, dan label objek. Data ini akan digunakan oleh model untuk belajar mengenali dan memisahkan objek. Nah, di sini kita atur nih, di sini input rasternya itu merupakan data DSM, test file, clip. Kemudian di sini kita masukkan output foldernya, terserah. Setelah itu kita gunakan save file dari building D1, D2, D3. Terus kemudian kita atur, nanti ini akan muncul parameternya secara otomatis. Kemudian kita pilih RCNN Mesh. Setelah itu, kita atur spesifik proses extend dari koordinatnya. Dan kita atur cell size-nya menjadi 0,2. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini hasil ekspornya. Ini merupakan hasil ekspornya yang dimana dia berupa data point cost yang diberi label atau anotasi untuk setiap objeknya. Hasilnya ini di sini terlihat seperti dataset yang berisi informasi penting tentang koordinat atau objek-objek dan label yang digunakan untuk melatih model deep learning yang berupa format ini ada teks, kemudian ini ada teks yang berisi informasinya, kemudian di sini ada teks juga yang berisi informasi labelnya. Setelah itu di sini ada JSON. Kemudian di sini ada model ini nanti. Kemudian di sini ada labelnya itu ada 6. Isinya seperti ini. 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada image yang dimana dia tuh udah terlabel ya. Nah, setelah itu kita lakukan train deep learning model. Nah, train deep learning model ini adalah proses melatih model deep learning dalam Mesh RCNN menggunakan data pelatihan yang telah diekspor tadi. Kemudian ini tuh dilatih untuk mendeteksi objek dalam point clouds dan menghasilkan mesh segmentation untuk setiap instance objek. Proses pelatihan menggunakan optimasi model dengan data anotasi sehingga model dapat mempelajari dan mengenali objek dengan lebih akurat. Hasil dari untuk proses ini
kita membutuhkan input training data hasil ekspor. Jadi kalau kita belum melakukan ekspor itu tidak bisa melakukan training deep learning model. Nah, outputnya itu bebas. Kemudian kita menggunakan model parameter model type-nya itu adalah mesh RCNN. Kemudian ini nanti akan terisi langsung. Nah, kemudian hasil dari eh, modelnya itu seperti ini. Nah, ini model-modelnya itu, ini ada karakteristiknya. Kemudian di sini ada beberapa eh, file yang DPLK, EMD, PTH. Ini tuh nanti DPLK sama EMD itu nanti bisa digunakan untuk melakukan object detection. Nah, di sini ada JSON-nya juga, dan di sini yang paling penting itu adalah matriksnya. Yang dimana ini matriksnya, hasilnya ini yang ditampilkan dalam gambar ini menunjukkan metrik dari model Mas RCNN eh, yang menggambarkan loss dan dari selama proses pelatihan. Nah, grafik tersebut menampilkan kurva untuk loss dan trend. Nah, eh, untuk loss pelatihan dan loss validasi. Nah, dari grafiknya terlihat bahwa loss pelatihan secara bertahap menurun yang menunjukkan bahwa model semakin baik mempelajari pola dari data pelatihan. Namun, loss validasi menunjukkan tren yang meningkat sehingga mencapai titik tertentu, mengidentifikasi kemungkinan ini eh, emang hasilnya itu overfitting, di mana model terlalu sesuai dengan data pelatihan, tetapi tidak dapat generalisasi dengan baik pada data yang tidak terlihat. Sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja model dalam mendeteksi dan segmentasi objek pada data point calls baru. Sehingga mungkin perlu perbaikan, tapi ya udah gitu. Nah, ini hasilnya di mana eh, kurvanya itu. Nah, setelah itu kita melakukan detect object. Nah, detect object ini merupakan tools yang digunakan untuk eh, model deep learning untuk model deep learning yang udah terlatih untuk mendeteksi dan melakukan segmentasi objek pada data point clouds baru. Nah, ini fungsi utamanya adalah menerapkan model yang telah dilatih untuk mengenali dan mendeteksi objek baru dalam point cloud setelah serta memberikan segmentasi mesh pada setiap instan objek. Tool ini secara otomatis akan memproses point cloud untuk mendeteksi objek tanpa perlu pelabelan. Nah, ini tuh untuk pengaturannya itu kita membutuhkan data input rasternya itu data DSM, kemudian outputnya itu output dari detect object itu adalah hasil dari detect object, kemudian model definisi model eh, model definitionnya itu kita taruh eh, EMD dari hasil eh, apa namanya em, apa namanya model gitu, hasil model yang sebelumnya udah dijelasin. Nah, kemudian ini nanti akan kemudian di checklist, ini pilih kelas, ini confidence, kemudian di running. Hasil detect objeknya itu berupa file yang menunjukkan hasil segmentasinya ini
berupa mass segmentation dari objek yang terdeteksi dalam point clouds. Baru hal ini, hasil ini adalah output dari model terlatih yang memberikan deteksi instan setiap objek dan segmen untuk setiap objek secara individu. Data hasil ini dapat terlihat di sini berupa uh, file. Nah, ini tadi hasilnya itu overfitting ya, di mana datanya itu nggak terdetek semua dan hasilnya segini 9 dan termasuknya ini datanya kurang bagus ya. Nah, setelah itu yang tahap terakhir adalah kita melakukan 3D building. Nah, hasil 3D building ini, jadi tuh 3D building ini untuk proses rekonstruksi 3D objek dari hasil segmentasi point clouds yang didapatkan dari deteksi objek. Untuk mengonversi data segmentasi objek dari point clouds ke model 3D menggunakan teknik rekonstruksi bisa seperti Delonal Triangulator, sehingga tool ini membentuk struktur mesh untuk menciptakan representasi visual 3D dari objek yang tersegmentasi. Nah, hasilnya berupa objek yang telah dihasilkan dari point cloud setelah proses rekonstruksi. Ini merupakan dari bangunan dalam bentuk 3D yang terpisah oleh setiap instan objek digunakan dalam aplikasi seperti bisa simulasi ya. Nah, hasilnya itu nanti kita membutuhkan ini 3D rekonstruksi, nanti kita buka. Setelah itu kita akan masuk ke sini. Nah, setelah itu kita cari di sini katalog pen. Katalog pen, setelah itu kita masuk ke 3D enable. Nah, kemudian di sini kita atur input mesh-nya itu berupa DSM, kemudian DTM, DSM, kemudian rule page-nya itu adalah data ini LGIM. Nah, kemudian output buildingnya itu nanti akan terbuat sendiri, kemudian di running. Nah, hasilnya itu berupa bentuk ini. Hasilnya cukup baik untuk pemodelan 3D-nya. Kemudian ini sekitar 275 datanya, bangunannya. Nah, ini hasil 3D-nya seperti ini, hasil 3D yang telah dibuat konstruksi 3D. Jadi kalau mau nampilin 3D kayak gini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.